Rama nyuwun pangestu lan pengayoman kanthi teguh rahayu slamet. Dia dan engkau bukanlah aku, namun engkau dan dia sama bagiku, sama-sama hidup beserta aku. Satu di kiri, satu di kanan, masing-masing melakukan tugas dan kewajiban selagi hayat masih dikandung badan. Engkau yang selalu kekurangan berdampingan dengan dia yang berlebihan, dengan aku sebagai perantara untuk cukup dan mencukupi. Engkau adalah tangan kiriku dan dia adalah tangan kananku. Aku adalah cakra otakmu yang merencanakan segala sesuatu. Saya adalah manusia, dia adalah seorang hamba si pengembara, dan aku terkandung di dalamnya. Maka adalah saya terdiri dari engkau, aku, dan dia. Satu, namun sebenarnya tiga. Jika dipelajari sampai sedalam-dalamnya, bunyinya tiga, namun nyatanya satu bagiku. Begitulah pemecahanku yang menghasilkan pemisahan antara jiwa dan raga. Gerak datang dari aku, yang menggerakkan dia, dan yang bergerak ialah saya. Dengan ini, maka coba terangkanlah padaku, siapa sebenarnya sejatiku ini? Edan tenan. Coba perhatikan ini. Aku bertahta atau bersinggasana di dalam Baitul Makmur atau cakra otak yang berada di dalam kepala Adam. Di dalam kepala ada otak atau ubun-ubun. Di dalam ubun-ubun ada manik. Di dalam manik ada budi. Di dalam budi ada nafsu. Di dalam nafsu ada sukma. Di dalam sukma ada rasa. Di dalam rasa ada aku. Berarti Roh Suci atau Roh Kudus atau hidup atau esensi Dat Maha Suci hidup bertahta atau bersinggasana di dalam dasar otak setiap manusia hidup, bergelar sejatine satrio. Aku bertahta atau bersinggasana di dalam Baitul Muharram atau cakra jantung. Itu rumah tempat tinggalku, berdiri di dalam dada Adam. Di dalam dada ada hati, di antara hati ada jantung atau cakra jantung. Di dalam jantung ada budi, di dalam budi ada angan-angan atau rasa dan perasaan. Di dalam angan-angan ada sukma, di dalam sukma ada rasa, di dalam rasa ada aku. Berarti Roh Suci atau Roh Kudus atau hidup atau esensi Dat Maha Suci hidup bertempat tinggal di dalam dasar jantung setiap manusia hidup, bergelar satrio sejati. Aku bertahta atau bersinggasana di dalam Baitul Muqaddas atau Baitul Maqdis atau cakra kelamin yang merupakan tempat suciku yang berada di dalam kelamin Adam. Di antara kelamin atau penis atau kontol ada pelir atau peler atau cakra kelamin. Di dalam pelir atau peler ada nutfah atau mani. Di dalam mani ada madi. Di dalam madi ada wadi. Di dalam wadi ada manikem. Di dalam manikem ada rasa. Di dalam rasa ada aku. Berarti Roh Suci atau Roh Kudus atau hidup atau esensi Dat Maha Suci hidup ada di dalam kelamin setiap manusia hidup, bergelar Putra Rama. Sesungguhnya
Seluruh sukma atau anasir, termasuk anasirnya, hewan dan tumbuhan, itu berasal dari cahaya atau Nur Muhammad, atau Ruh Suci, atau Ruh Kudus, atau hidup. Aku berasal dari Nur, atau cahaya, Maha Suci hidup, dan semua yang ada di alam semesta ini berasal dari cahayaku. Aku adalah bapak dari segala sukma atau anasir, dan bapakku adalah Dat Maha Suci hidup. Sukma atau anasir adalah merupakan pembatas daripada al-haq, seperti halnya jasad atau raga yang merupakan pembatas daripada hidup dan maha hidup. Dengan ini berarti sesungguhnya seluruh apapun di dunia ini adalah pakaian daripada ruh. Seperti halnya cahaya matahari. Mataharinya satu, akan tetapi cahayanya memasuki setiap jendela serta menerangi setiap ruangan. Sebenarnya ruh tidak masuk ke dalam raga, akan tetapi seperti penunggang kuda, dan raga adalah kuda. Gerakan ruh dan raga adalah seperti gerakan dari tangan dan anak kunci, terjadi serempak, seperti gerakan kereta kencana yang ditarik 4 ekor kuda dengan 1 kusir, juga terjadi serempak. Di dalam rasa ada aku. Berarti aku adalah Ruh Suci atau Ruh Kudus atau hidup atau esensi Dat Maha Suci hidup yang menciptakan sir di dalam otak. Kemudian sir menggerakkan jantung, jantung menggerakkan hati, hati menggerakkan kelamin, kelamin menggerakkan tubuh atau jasad. Urut-urutannya seperti ini: hidup, otak, hati, kelamin, tubuh atau wujud, atau ruh, sir, dat, sifat, jasad, atau rasa, rasa, kerasa, rumangsa, ngerasa ake, jadi. Romo, ketika tangan melempar sesuatu, bukan tangan yang melempar sesuatu itu, melainkan aku, ya Ruh Suci atau Ruh Kudus atau hidup atau esensi Dat Maha Suci hidup. Sesungguhnya Ruh Suci atau hidup adalah urusan Maha Suci hidup. Arti maksudnya Ruh Suci atau hidup manusia serta segala macam ruh atau hidup lainnya adalah merupakan rahasia Dat Maha Suci hidup. Ketika di alam arwah atau alam sukma, ruh manusia bersama para ruh lainnya, termasuk ruh para malaikat atau para dewa-dewi, bisa berkomunikasi langsung dengan Dat Maha Suci hidup setiap saatnya. Sebagaimana pada awalnya kejadian ruh yang berikrar kepada Maha Suci hidup, tak kala Maha Suci hidup bertanya kepada para ruh tersebut, "Bukankah aku adalah Tuhanmu?" Kemudian para ruh menjawab, "Benar, kami bersaksi ya Tuhanku." Hal ini membuktikan bahwa seluruh ruh bisa berkomunikasi dengan Dat Maha Suci hidup. Kutiupkan ruhku kepada jasad, kemudian ruh masuk ke dalam jasad sambil membawa amanah dari Maha Suci hidup. Apakah amanah itu? Tak lain dan tak bukan adalah tugas untuk hidup di dunia, seperti apa dan sebagai apa. Sesungguhnya telah kami tawarkan amanah kepada langit, bumi, dan gunung-gunung. Akan tetapi mereka semua enggan memikulnya, karena takut mengkhianatinya. Namun manusia bersedia memikulnya, karena manusia sungguh zalim dan bodoh. Romo, karena dunia merupakan tempat pembelajaran bagi ruh, maka ruh diturunkan ke dunia dengan tugas sebagai apa dan peran apa di kehidupan dunia ini. Pada awalnya saya meyakini bahwa setelah lepas dari belenggu tubuh, hidup akan secara otomatis dan tanpa proses bisa langsung kembali kepada asalnya. Ternyata tidak, karena kalau gagal mencapai kesempurnaan hidup, hidup akan masuk dan tinggal di alam penantian bersama para ruh-ruh lainnya, termasuk para malaikat atau dewa-dewi. Sedangkan sukma yang awalnya adalah 4 anasir masuk dan tinggal di dalam pengadilan. Di setiap saatnya
para ruh selalu memohon kepada Dat Maha Suci Hidup, "Ya Tuhanku, kembalikanlah aku ke dunia agar aku dapat melakukan perkara yang aku lalaikan." Dan Maha Suci Hidup menjawab, "Tidak, itu hanya alasan belaka. Di belakang kalian ada tabir yang menghalangi kalian sampai hari kalian dibangkitkan." Para ruh tetap berusaha memohon, "Sekiranya kami dapat kembali ke dunia lagi, ya Tuhanku, niscaya kami akan menjadi orang-orang yang beriman." Dan Maha Suci Hidup menjawab, "Sesungguhnya hal ini menjadi keterangan yang nyata, namun kalian tidak mau percaya." Namun tidak sedikit permohonan para ruh ini terkabulkan. Dan inilah yang disebut sebagai reinkarnasi, yaitu lahir kembali ke dunia dengan wujud yang berbeda dan sebagai apa yang berbeda pula. Akan tetapi, tidak sedikit pula para ruh yang bereinkarnasi ini masih melakukan pengingkaran dan tetap mengulang pengkhianatannya kepada Dat Maha Suci Hidup. Namun, Maha Suci Hidup tetap adil lagi bijaksana. Artinya, jika layak untuk direinkarnasikan, ada saja yang diberi kesempatan untuk lahir kembali ke dunia ini. Para kadang kinasikus sekalian, apa yang saya uraikan tadi tidak akan mudah untuk dimengerti dan dipahami bagi orang-orang yang belum pernah bertemu dan menyaksikan sendiri sucinya dirinya sendiri. Pepatah lama mengatakan, "Tak jumpa maka tak kenal, tak kenal maka tak cinta, tak cinta maka tak iman." Berikut ini adalah titik terkecil tentang alam semesta seisinya, atau Kanjeng Rama Sejati Gusti Prabu Heru Cokrosemono, yang selama proses perjalanan sejarah dunia belum ada yang mengungkapnya secara umum, terbuka, dan universal. Entah karena takut atau karena ada intrik di dalamnya, atau Romo, cinta kepada Dat Maha Suci Hidup semata, dan cinta kasih sayang yang sesungguhnya adalah rahasia Dat Maha Suci Hidup itu sendiri. Sebab cinta kasih sayang adalah gerak-gerik ruh suci atau roh kudus atau hidup atau esensi Dat Maha Suci Hidup. Karenanya dibutuhkan kesadaran rasa untuk itu. Bagaimana cara dan teknik serta metodenya agar supaya kita bisa mengenal Maha Suci Hidup? Di manakah ia? Kemana kita harus mencarinya? Apakah harus ke Mekah? Ataukah India? Atau ke negeri Cina? Apakah demikian jauhnya Dat Maha Suci Hidup itu berada? Apakah kita tidak tersesat nantinya jika jarak tempuhnya sejauh itu? Edan tenan bro. Tidak ada satu ayat pun yang mengatakan Dat Maha Suci Hidup itu ada di Mekah, atau India, atau Cina, atau di Jawa, dan lain sebagainya. Coba perhatikan ini. Aku dekat, lebih dekat aku daripada urat leher. Dat Maha Suci Hidup meliputi segala sesuatu. Dia bersamamu dimanapun kamu berada. Dia telah mengutus seorang utusan di dalam dirimu. Di dalam dirimu, apakah engkau tidak memperhatikan Dat Maha Suci Hidup menempatkan diri antara manusia dengan datnya? Di dalam diri manusia ada cahaya yang maha melihat. Maha Suci akan membimbing dengan cahayanya. Dengan cahayanya, bagi siapa yang dia kehendaki, yaitu ruhnya sendiri, yang tak lain dan tak bukan adalah hidup. Hidup yang memberi kehidupan kepada kita dari awal hingga sekarang ini. Di dalam setiap rongga anak Adam, aku ciptakan suatu mahlige yang disebut dada. Dalam dada ada kolbu. Di dalam kolbu ada fuad. Dalam fuad ada sagofa. Di dalam sagofa ada sir. Di dalam sir ada aku. Tidakkah kau perhatikan itu? Aku tidak berada di bumi. Aku tidak berada di langit. Aku berada di dalam hati orang-orang yang beriman. Apa dan bagaimana itu iman?
pasrah hanya kepadanya, menerima keputusannya, mempersilahkan kuasanya, merasakan kenyataannya, menebar cinta kasih sayangnya, bukan yakin atau percaya. Untuk apa kita yakin dan percaya kalau tidak pernah pasrah kepadanya, menerima keputusannya, mempersilahkan kuasanya, merasakan kenyataannya, dan menebar rasa cinta kasih sayangnya. Oleh karena itu, wajar dan masuk akal kan? Bila ahli laku dan para sufi mengatakan bahwa kolbu mukmin baitullah. Itulah baitullah yang sejati, tidak dibuat dari batu atau bata, atau semen dan tanah, melainkan buatan Zat Maha Suci hidup itu sendiri, yang harus kita bersihkan, dan kita jaga kebersihannya, agar supaya tidak dijadikan tempat sampah dan sarang seton-seton dan iblis. Bila baitullah dibuat dari batu dan bata atau semen atau tanah, lalu maha sucinya seperti apa? Seperti artis atau selebritis, berdasi, bergincau begitu? Barang siapa mengenal dirinya, maka dia mengenal Tuhannya. Barang siapa mengenal Tuhannya, maka dia merasa dirinya bodoh. Barang siapa mencari Tuhan keluar dari dirinya sendiri, maka dia akan tersesat semakin jauh. Sungguh, 45 tahun aku berkelana, mengelilingi jagat raya, mencari Tuhan, ke berbagai belahan penjuru dunia hingga payah dan berputus asa. Akhirnya saya menjumpai di dalam rumahku sendiri. Rumah yang mana? Aku menatap pikiranku sendiri. Kulihat kotoran ada di sana. Lalu aku bersihkan kotoran itu dan di sana kulihat dia. Aku menatap hatiku sendiri. Kulihat kemelekatan ada di sana. Lalu aku lepaskan kemelekatan itu dan di sana kulihat dia lagi. Aku menatap kelaminku sendiri. Kulihat kotoran ada di sana. Lalu aku bersihkan kotoran itu dan di sana kulihat dia. Dia tidak berada di tempat lain selain 3 tempat tersebut, yaitu Baitul Makmur alias otak atau pikiran, Baitul Muharram alias hati atau batin, Baitul Muqaddas alias kelamin atau syahwat. Apakah kurang jelas atau tidak jelas? Tidak ada cara dan teknik serta metode lain selain membersihkan lalu menjaga kebersihan pikiran, batin, dan syahwat. Tidak ada jalan lain selain jujur. Selain jalur pikiran yang bersih, batin yang bersih, dan syahwat yang bersih. Percayalah, segala sesuatu itu ada pembersihnya. Pembersih diri adalah wahyu pancagaib yang diibadahkan menggunakan sifat dan sikapnya wahyu pancagaib itu sendiri, yaitu wahyu pancalaku atau iman. Apapun yang tertulis di dalam Alkitab, rontal dan kertas itu benar semuanya, tidak perlu dirisaukan. Namun dalam kenyataannya mencari dan untuk mengenal Zat Maha Suci hidup bukan perjalanan ke Mekah, ke India, ke Cina, dan lain-lain sebagainya. Mencari Zat Maha Suci hidup agar supaya bisa mengenalnya adalah perjalanan melalui penelusuran tanda-tandanya untuk menuju kepadanya, mulai dari alam lahiriah hingga ke alam batinnya, yaitu laku murni menuju suci, yang kemudian laku suci menuju abadi, atau Isra Mi'raj. Disadari atau tidak disadari, sesungguhnya manusia itu dalam keadaan tidur. Ketika mati, baru dia terbangun. Untuk hal ini harus bisa mati sebelum mati. Mati sak njerone ngurip maksudnya. Agar supaya kesadaran ruh sucinya bangkit untuk berkomunikasi dengan Zat Maha Suci hidup. Hanya dengan ini, seseorang bisa membaca kitab yang kekal yang berada di dalam dirinya sendiri. Dan hanya dengan menekung, hal ini bisa dilakukan. Namun sayang, tinggal beberapa saat lagi manekung akan usai. Sebetulnya, semua jiwa atau sukma atau 4 anasir sudah diasmo sejak awal, atau dibaptis, atau dibaiat ketika bersaksi atau bersahadat, dan suci adanya. Karena dia adalah esensi ilmu Zat Maha Suci hidup. Setelah aku sempurnakan kejadiannya, lalu aku tiupkan ruhku ke dalamnya. Namun,
setelah turun ke dunia untuk mengemban amanah atau laku kehidupan di dunia, lalai bahkan lupa akan amanah atau laku tersebut, bahkan berusaha mengekang dan menguasai Ruh Suci atau Roh Kudus atau hidup yang seharusnya berdikari memerintah 4 anasir atau sukma untuk menjalankan amanah atau laku di kehidupan dunia. Sebab itu manusia dijuluki sebagai insan, yang artinya lalai. Karena 4 anasir atau sukma itu cenderung menyukai perbuatan jahat, sehingganya dibaiat atau dibatis atau diasmo sejak awal bersahadat atau bersaksi, agar supaya 4 anasir atau sukma yang dikenal dengan sebutan jiwa ini mudah mengingat Dat Maha Suci hidup, sehingga Roh Suci atau Roh Kudus atau hidup bisa mengendalikannya dengan mudah.